Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kalian semua, Prodi PPKN. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah ke-PGRI-an. Tentu pembelajaran kali ini berbeda dengan pembelajaran sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kita menyampaikan secara tatap muka langsung, tetapi pada kesempatan hari ini kita mencoba untuk menggunakan media yaitu daring. Seandainya mahasiswa sudah mempunyai email resmi institusi, maka kita bisa bertatap muka langsung dengan saya, dengan kalian. Tapi nggak apa-apa, nanti untuk minggu berikutnya kita bisa menggunakan daring, bisa langsung bertatapan muka langsung melalui kamera kita masing-masing. Yang terpenting nanti jangan lupa kepada seluruh mahasiswa PPKN bisa kirim nama dan NPM-nya, diketik ke Word, langsung jadikan satu, silahkan dikoordinasikan dengan ketua kelas, nanti kirim ke saya untuk saya proses untuk membuat email resmi institusi untuk memperlancar terhadap proses pembelajaran daring, karena sampai saat ini kita masih terkendala dengan virus corona yang sampai saat ini masih luar biasa berbahayanya, sehingga wakil pimpinan kita, wakil ketua bidang akademik membuat surat edaran tentang perkuliahan jarak jauh. Oleh karena itu, kita sama-sama saling memahami dan memaklumi dengan kondisi saat sekarang ini. Baik, kami sampaikan materi pada kesempatan kali ini tentang bab 2, yaitu konsepsi dasar PGRI. Pengertian dari konsepsi dasar PGRI yang tertuang dalam AD Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI, bahwasanya konsepsi dasar PGRI itu merupakan dimensi pokok yang harus diketahui dan difahami oleh calon guru atau guru serta tenaga kependidikan lainnya. Karena ini merupakan sebuah pondasi yang harus dijadikan pijakan utama bagi guru atau calon guru dan tenaga kependidikan yang lainnya. Untuk apa? Agar kita lebih mendalami dan mampu untuk berkontribusi dan berkiprah di dalam PGRI. Tentu konsep dasar PGRI ini tertuang ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI. Ini yang harus kita pahami bersama. Yang selanjutnya adalah pengertian dan dasar PGRI. PGRI merupakan wadah tempat terhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan sebagai organisasi perjuangan, profesi, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan yang berlandaskan pada Pancasila. Jadi orang-orang PGRI itu tetap cinta, tetap menjaga terhadap keutuhan Pancasila. Terus yang berikutnya adalah PGRI secara aktif memelihara, mempertahankan, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan yang kokoh, sejahtera, lahir dan batin, dan kesetiakawanan organisasi baik nasional maupun internasional. Artinya apa? Bahwa PGRI selalu memelihara hubungan emosional baik internal sesama anggota dan pengurus maupun dengan organisasi-organisasi lainnya. Karena dengan memelihara hubungan baik inilah PGRI bisa besar, PGRI bisa berkiprah, PGRI bisa jalan sesuai dengan visi misi PGRI itu sendiri. Karena tanpa ada gesekan dari pihak
eksternal, tentu yang namanya kesejahteraan, tentu dengan yang namanya persatuan dan kesatuan ini tidak akan bisa terjalin. Oleh karena itu, PGRI secara aktif memang memelihara dan mempertahankan serta meningkatkan persatuan dan kesatuan serta yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Lebih-lebih antar sesama anggota PGRI maupun pengurus PGRI. Oke, tujuan PGRI yang berikutnya, slide yang berikutnya adalah tujuan PGRI. Bahwasanya PGRI, organisasi PGRI itu mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama adalah mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, yakni NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua adalah berperan aktif mencapai tujuan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Ini tujuan PGRI yang kedua. Tujuan PGRI yang ketiga adalah berperan aktif mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional. Di PGRI karena di bawah naungan karena ruang geraknya adalah pendidikan, tentu harus tujuannya salah satunya dan berperan aktif mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional. Yang keempat adalah mempertinggi kesadaran dan sikap guru serta meningkatkan mutu dan kemampuan profesi. Ini wajib. Setiap guru selalu dibekali, setiap anggota PGRI selalu dibekali dan diberi pengetahuan yang terupdate. Bagaimana kesadaran guru untuk selalu mengupdate atau selalu meningkatkan kompetensinya sehingga tidak menonton, sehingga kekayaan keilmuannya itu lebih meningkat karena perkembangan dunia, karena perkembangan keilmuan itu tidak stagnan, selalu mengalami perubahan-perubahan. Oleh karena itu, guru berkewajiban untuk selalu mengupdate, lebih-lebih tentang kewajiban guru untuk memahami tentang kurikulum. Kurikulum saja di Indonesia saja, seperti contoh kurikulum Indonesia saja, ketika berubah menteri, berkemungkinan akan selalu berubah. Itulah yang kemudian harus mempertinggi kesadaran dan sikap guru untuk meningkatkan mutu dan kemampuan profesi. Yang berikutnya, tujuan PGRI yang kelima adalah menjaga, memelihara, dan membela harkat dan martabat guru dan tenaga kependidikan. Ini penting dan wajib. Setiap anggota dan pengurus mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara serta membela harkat dan martabat seorang guru dan tenaga pendidikan. Kenapa? Karena guru, apalagi di era-era sekarang ini, ada banyak problem yang dihadapi oleh guru. Makanya guru harus mempunyai sikap mempunyai sikap berwibawa, yang kehadirannya dirindukan. Ini penting untuk menciptakan demikian dalam rangka untuk memelihara harkat dan martabat seorang guru. Jadi kehadirannya dirindukan, adanya diharapkan. Ini penting. Makanya 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru itu tolong difahami. Yang berikutnya adalah tugas dan fungsi PGRI. PGRI memiliki tugas dan fungsi. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membela dan mempertahankan, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila. Yang ketiga, mempertahankan dan melestarikan NKRI. Apalagi kalian sebagai prodi BPKN. Terus yang keempat adalah meningkatkan integritas bangsa dan keutuhan NKRI, melaksanakan, mengembangkan sistem pendidikan nasional. Yang keenam, membina dan memelihara hubungan organisasi profesi sejenis di bidang pendidikan. Membina dan memelihara hubungan organisasi profesi sejenis di bidang pendidikan. Jadi sesama berbeda organisasi tetapi sejenis, ya
PGRI harus mampu untuk menjalin kerjasama. Entah itu asosiasi, entah itu kayak pergunung. Ini bagaimana nanti PGRI membangun kerjasama dengan pergunung. Atau kalau di dosen, bagaimana dosen bisa berkolaborasi di asosiasi dosen prodi masing-masing secara nasional. Ini yang penting. Terus yang selanjutnya yang ketujuh adalah mempersatukan semua guru dan tenaga kependidikan semua jenis dan jenjang untuk meningkatkan pengabdian dan peran serta membangun nasional. Jadi mempersatukan semua guru, semua tenaga kependidikan, semua jenis jenjang dalam rangka untuk meningkatkan pengabdiannya, dalam rangka untuk membangun hubungan emosional yang kuat. Tidak hanya terbatas oleh sekat jenjang. Yang SD ngumpul dengan SD-nya, yang SMA ngumpul dengan SMA-nya, atau SMP dengan SMP-nya, enggak. Tetapi ketika sudah masuk dalam keanggotaan PGRI, itu melebur. Yang dosen, yang guru menjadi satu kesatuan di dalamnya. Tuh. Terus yang berikutnya, sifat dan semangat PGRI. Sifat dan semangat PGRI itu bahwasanya PGRI sebagai organisasi perjuangan, profesi dan ketenaga kerjaan dan kesejahteraan adalah mempunyai 3 sifat. Sifat yang pertama adalah unitaristik. Apa itu unitaristik? Unitaristik merupakan bahwa PGRI tidak memandang kedudukan. Sekali lagi, PGRI tidak memandang kedudukan, agama, suku, golongan, dan asal muasal seseorang. Artinya apa? Selama dia menjadi seorang guru, dia mempunyai hak untuk masuk dalam PGRI. Selama dia berada di PGRI, dia siapapun, agamanya muslim, non muslim, apakah dia dari suku apa, golongan apa, itu enggak melihat itu semua. Selama dia sebagai guru, maka boleh hidup di organisasi PGRI ini. Jadi sifatnya mempunyai sifat unitaristik. Yang kedua adalah PGRI mempunyai sifat independen, di mana independen ini kemandirian dan kemitraan serta kesejajaran dengan pihak lain. Artinya apa? Bahwa organisasi PGRI ini tidak berada di bawah organisasi atau institusi apapun. Itu mandiri. PGRI mandiri. Sekali lagi, PGRI adalah organisasi yang mandiri dan bermitra dengan organisasi atau institusi lain. Sejajar, kedudukannya sejajar. Tidak di bawahnya, tidak di atasnya. Kenapa? Karena independen PGRI. Jadi mandiri, berdiri dengan sendirinya. Makanya harus bermitra, makanya harus bangun kerjasama ini. Yang kedudukannya sejajar. Itu yang sifat PGRI yang kedua. Sifat PGRI yang ketiga adalah demokratis. Bahwasanya PGRI itu sifatnya kekeluargaan, keterbukaan, terus kedaulatan organisasi dilaksanakan oleh kongres. Nah, kedaulatan organisasi itu tentu ada beberapa kegiatan, ada beberapa macam-macam rapat, ada beberapa macam-macam pertemuan, yang itu semua diatur di dalam ADART PGRI. Seperti sekarang ini, sebentar lagi PGRI Kabupaten ini akan menyelenggarakan yang namanya Konkerkap, Kongres Kabupaten, yang di dalamnya tentu regenerasi atau masa jabatan pengurus yang sekarang ini sudah berakhir. Kalau di organisasi lain barangkali bisa dikatakan seperti MUBES atau musyawarah besar atau yang sejenisnya. Tapi di PGRI dinamakan dengan kongres. Nah,
Segala sesuatunya diatur di situ dalam kegiatan kongres. Pemilihan ketua, terus berbicara tentang regenerasi dan segala macamnya itu ada. Nah, Kabupaten Sumeneb, pengurus PGRI Kabupaten Sumeneb di berakhir di tahun 2020 ini, dan insya Allah di bulan Juni apa Juli akan kita selenggarakan, akan kita gelar yang namanya kongres tersebut. Dinamakan Kongkerkap, Kongres Kabupaten namanya, tingkat kabupaten. Itu. Nah, tiga sifat itulah PGRI sampai saat ini terus berjuang, terus mempunyai semangat juang, terus berkarya, dan terus eksis sebagai organisasi keguruan. Terus yang berikutnya adalah tentang keanggotaan PGRI. Nah, bagaimana Pak seorang guru tetapi belum masuk dalam dalam keanggotaan PGRI. Nah, ini tata cara penerimaan anggota PGRI. Yang pertama, keanggotaan diperoleh dari PGRI cabang ranting, yaitu dari kecamatan atau dari sekolah tertentu itu yang kemudian akan mendaftar. Di setiap kecamatan itu mempunyai pengurus. Jadi dikatakan cabang. Kalau kabupaten itu kabupaten sudah. Jadi cabang ranting itu adalah pengurus yang ada pada setiap kecamatan. Dan setiap kecamatan ada. Di Kabupaten Sumeneb, setiap kecamatan itu ada pengurus PGRI, termasuk juga di kepulauan. Terus yang berikutnya adalah cara pendaftarannya apa? Melalui cabang masing-masing. Jadi guru itu berasal dari kecamatan apa. Jadi disitulah nanti konsul atau mendaftarkan dirinya di pengurus cabang ranting. Terus yang berikutnya adalah apabila cabang tidak memiliki ranting, langsung melalui pengurus cabang atau cabang khusus. Nah, tetapi di Sumeneb mempunyai ranting semua kok. Tetapi kalau seumpama tidak ada ranting, maka boleh langsung ke pengurus cabang, ke Sumeneb atau cabang khusus. Nah, kayak saya sebagai ketua cabang khusus, ketua PGRI cabang khusus, bisa ke saya. Saya sebagai ketua PGRI cabang khusus. Tuh, itu diatur di dalam ADART. Terus yang ketiga adalah pengurus cabang melaporkan pengurus PGRI kabupaten menerbitkan KTA, kartu tanda anggota PGRI secara online. Kita mau daftar melalui online, boleh. Bisa sudah. Terus yang berikutnya adalah pengesahan keanggotaan pengurus kabupaten. Disahkan oleh keanggotaannya itu oleh pengurus. Penerimaan anggota cabang atau khusus atau PT atau provinsi. Penerimaan anggota nasional pusat atau PB, pengurus pusat namanya. Kalau PB itu pengurus pusat, pengurus besar. Pengurus besar PGRI. Jadi nanti tercover di pengurus pusat, yaitu PB PGRI. Terus yang terakhir, KTA berlaku selama 5 tahun. Berikutnya adalah keuangan. Setiap anggota membayar, ini urusan dapur sudah. Setiap anggota membayar uang pangkal dan iuran. Yang kedua, uang pangkal sebesar 10.000. Yang ketiga, iuran PGRI ditetapkan oleh hasil rapat konversi PGRI provinsi sebesar 2.000 dengan rincian PB yang dikirim 200 rupiah. Ini enggak tahu yang sekarang, tapi ini yang sebelumnya. Ini karena untuk Jawa Timur baru Desember kemarin baru menyelenggarakan yang namanya kongres provinsi itu. Ya, pengurus PGRI Jawa Timur, tingkat Jawa Timur. Itu diselenggarakan Desember kemarin. Nah, iurannya ya sebesar ini yang dulu. Untuk rinciannya adalah 200 untuk
untuk masuk ke kas PB PGRI sebesar 200, pengurus provinsi sebesar 400, pengurus kabupaten 600, terus pengurus cabang dan ranting sebesar 800. Jadi itu yang kemudian masuk ke bagian-bagian, ke persentase keuangan. Itu per orang. Tinggal kita ngalihkan aja kayak ranting, kecamatan, ada berapa anggota seluruhnya, tinggal kali. Untuk yang dikirim kepada kabupaten 600 dikali sekian anggota. Kalau ke yang provinsi 400 dikirim ke yang mau dikirim ke provinsi 400 dikalikan sebanyak anggotanya. Ke yang provinsi ke yang PB begitu juga 200 kali sekian banyaknya anggota yang ada di situ, di wilayah tertentu tersebut. Terus yang keempat, pembayaran dilakukan 6 bulan setelah kongres. Nah, pembayaran itu tentu setiap awal bulan. Tetapi biasanya bagi anggota yang baru itu baru berlaku kalau kemudian mempunyai KTA. Kalau KTA-nya keluar baru kita bayar. Ini urusan keuangan di PGRI. Itu yang bisa saya sampaikan, barangkali tidak terlalu banyak karena kita terbatas oleh banyak hal yang perlu kalian pahami. Dan yang terakhir, tugas buat kalian, silahkan video ini disimak dengan baik, dan tugas buat kalian adalah silahkan Anda resum materi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Silahkan Anda mempunyai tugas untuk meresum terhadap materi yang sudah saya sampaikan ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Tentu nanti silahkan dikirim, diketik resumnya pakai Word, dikirim ke WA saya. Dikirim ke WA saya yang tentu koordinasinya dengan ketua kelas. Bagi mereka yang kalian yang sudah selesai, silakan langsung dikirim ke WA. Bentuknya Word, tidak boleh PDF boleh sih, tetapi tetap lagi-lagi menjaga kualitas. Yang namanya cek plagiasi tetap kami lakukan cek plagiasi. Kenapa? Karena ini menjaga kualitas. Bagi mahasiswa yang tugasnya sama dengan teman-temannya, maka sama dengan. Yang memberi maupun yang menerima, maka sama dengan 0. Itu yang perlu kalian ketahui. Baik, sukses bukan hanya seberapa banyak yang Anda miliki, tapi seberapa banyak yang dapat Anda berikan buat orang lain. Sekali lagi, sukses itu bukan hanya seberapa banyak yang Anda miliki, melainkan seberapa banyak yang dapat Anda berikan buat orang lain. Sukses adalah menjadi bagian dari solusi, bukan problem. Sekali lagi, sukses adalah menjadi bagian dari solusi, bukan problem. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada perjumpaan kali ini. Semoga perkuliahan materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa difahami, bisa dicerna dengan baik, kemudian bisa diaktualisasikan dengan tugas, yaitu resum terhadap materi-materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.